من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Terdapat di dalamnya beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, terdapat bahwa kekufuran itu beraneka ragam kekufuran. Makanya dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir, ada ahlul kitab, ada kaum musyrikin. Ahlul kitab itu ada orang Yahudi, ada orang Nasara. Iya. Ada silang pendapat lemah tentang orang-orang Majusi. Apakah masuk di ahlul kitab atau tidak? Tapi benarnya Majusi tidak masuk di ahlul kitab. Takbir yang paling dekat dikatakan dia ahlu syibhil kitab, memiliki mirip kitab, tapi bukan masuk ke dalam ahlul kitab. Ya. Jadi ahlul kitab Yahudi, Nasara, wal musyrikin, dan kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin ini bersyirikat banyak agama di dalamnya. Jadi kekafiran itu beraneka ragam, bermacam-macam. Sebagaimana kekafiran itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat kafir, ada yang kafir biasa, ada yang lebih kafir. Jelas ya? Nah, itu sebagian amalan dikatakan dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. An-nasi' di kalangan kaum musyrikin itu adalah tambahan di dalam kekafiran, jadi lebih besar. Seperti kaum munafikin dikatakan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan yang paling bawah di dalam neraka. Lapisan yang terbawah di dalam neraka, waliyadzubillah. Baik. Kemudian terdapat juga di dalam surah ini bahwa siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak beriman terhadapnya, maka dia disebut apa? Disebut kafir. Iya. Dan itu hukum syar'i. Karena itu telah syah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar, illa kana min ahli nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini, dari umat manusia, mendengar saya diutus, apakah dia Yahudi atau Nasara, lalu dia tidak masuk, tidak mengikuti agama yang saya bawa, kecuali dia pasti penghuni neraka. Dia pasti penghuni neraka. Jelas ya? Baik. Jadi itu ketegasan-ketegasan di dalam agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makanya tidak ada penyebutan orang kafir itu dia dikatakan semuanya juga mencari jalan menuju ke surga, atau dikatakan bahwa semua agama itu mengajak kepada keselamatan. Apalagi dia katakan semua agama itu sama. Jelas ya? Nah, kalau mau paham Islam, Islam itu pada dasarnya ini prinsipnya. Siapa yang tidak ikut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia hukumnya kafir. Iya, ahlul kitab maupun selainnya. Ahlul kitab maupun selainnya. Ini prinsip dasar di dalam agama. Karena itu siapa yang tidak meyakini kekafiran orang kafir, maka dia juga kafir. Dia juga kafir. Karena dahsyatnya perkara ini dan terangnya masalah ini dalam agama. Dan terdapat bahwa terdapat di dalam surah ini beberapa pensifatan tentang Al-Quran dan kandungannya. Di dalam surah ini diterangkannya beberapa hal terkait dengan Al-Quran. Pertama disebut bayyinah, kejelasan yang terang.
disebut suhufan mutahhara, lembaran-lembaran yang disucikan, disebut kutubun qayyimah. Ya, makanya orang-orang yang banyak membaca Al-Quran itu akan berpengaruh nanti pada dirinya terkait dengan mensucikan diri, kebersihan hati, kebersihan jiwa. Sebagaimana orang yang banyak mempelajari Al-Quran itu berpengaruh pada dirinya di dalam istiqamah, di dalam kelurusan, di dalam keteguhan. Iya. Nah, ini kandungan-kandungan pokok dan sifat penting dari Al-Quranul Karim. Baik. Rasulullah minallahi yatlu suhufan mutahhara. Yatlu di situ bahasanya. Yatlu itu dari kata tilawah, ya. Tilawah. Iya. Membacakan Al-Quran. Tilawah itu bukan sekedar membaca dengan lafaz saja. Kata tilawah di dalam Al-Quran itu ada 3 makna. Ada tilawah lafziyah, ada tilawah ma'nawiyah, dan ada tilawah hukmiyah. Tilawah lafziyah itu membaca Al-Quran dengan lafaznya. Nah, memang Nabi itu mengajarkan Al-Quran pada para sahabat, qiraat-qiraat, huruf-huruf bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi itu diberikan kepada para sahabat sesuai dengan bahasa mereka. Jelas, ya? Jadi pernah ada 2 orang sahabat, dia baca sebuah surah, sama surahnya, tapi beda cara bacanya. Ya, maka keduanya pun datang kepada Nabi. Karena Nabi berkata kepada orang yang pertama, baca. Maka orang itu pun membaca. Kata Nabi SAW, begitulah Al-Quran diturunkan. Kamu yang kedua baca. Orang itu baca dengan bacanya. Kata Nabi, begitulah Al-Quran diturunkan. Jadi maksudnya Rasulullah itu membacakan Al-Quran, menyimak Al-Quran dari para sahabatnya, didetailkan secara apa? Lafadznya. Sebagaimana ada namanya tilawah ma'nawiyah, yaitu tilawah dengan tadabbur, memperhatikan kandungannya, ya, memperhatikan maknanya. Nah, itu Nabi SAW pernah sholat malam, beliau hanya membaca 1 ayat saja. Sholat malam cuma membaca 1 ayat saja. Iya. Ayat di akhir surah Al-Maidah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau menyiksa mereka, ya Allah, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Kalau engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iya. Itu diulangi oleh Rasulullah 1 malam. Jadi ulangi tidak mungkin secara lafaz saja, itu tadabbur besar sekali kandungan dari ayat itu. Subhanallah. Iya. Di atas hal itulah para ulama berjalan. Mereka ketika membaca Al-Quran itu, mereka tadabbur akan maknanya. Dan itu tampak pada mereka pengaruh-pengaruh yang dahsyat. Rasulullah itu kadang sholat, terdengar gemuruh di dada beliau karena tangisan. Dan para sahabat juga seperti itu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in, dan para sahabat yang lainnya. Dan para sahabat yang ahli di dalam Al-Quran seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan, ya, Salim Maula Abi Hudzaifah, dan selainnya dari Salim ya, dan selainnya dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya.